Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasna Maripkaningsih dengan NIM H03205020 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai layanan yang diperlukan bagi siswa lambat belajar. Yang pertama yaitu pengertian lambat belajar, di mana lambat belajar adalah kesulitan belajar yang disebabkan anak sangat lambat dalam proses belajarnya, sehingga setiap melakukan kegiatan belajar membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan anak lain yang memiliki tingkat potensi intelektual sama. Yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab anak lambat belajar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak lambat belajar. Menurut para ahli yang mengemukakan faktor penyebab anak lambat belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemiskinan, di mana kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Yang kedua yaitu kecerdasan orang tua, di mana orang tua yang tidak berkesempatan mendapat pendidikan yang layak dapat menyebabkan anak lambat belajar. Hal tersebut karena biasanya orang tua kurang memperhatikan perkembangan intelektual anaknya. Yang ketiga yaitu jumlah anggota, di mana jumlah anggota keluarga yang sebaiknya dimiliki di Indonesia adalah 4 orang, yaitu ayah, ibu, dan 2 orang anak. Hal tersebut sesuai dengan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Yang keempat yaitu faktor emosi, di mana anak lambat belajar mengalami masalah emosi berat dan berkepanjangan belajar, memiliki prestasi belajar rendah, hubungan interpersonal yang buruk, dan konsep diri yang rendah. Yang kelima yaitu faktor pribadi, di mana faktor-faktor pribadi yang menyebabkan anak lambat belajar meliputi yang pertama yaitu kelainan fisik, yang kedua yaitu kondisi tubuh yang terserang penyakit, yang ketiga yaitu mengalami gangguan penglihatan seperti pendengaran dan berbicara, dan yang keempat yaitu ketidakhadiran di sekolah, dan yang terakhir yaitu kurangnya percaya diri. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk lambat belajar. Kendala secara umum yang dihadapi oleh anak lambat belajar dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek kognitif, di mana meliputi masalah-masalah dalam hal kemampuan berbicara, membaca, menulis, mendengarkan, berpikir dan tematis. Semuanya merupakan penekanan terhadap aspek akademik atau kognitif. Yang kedua yaitu aspek bahasa, di mana bahasa reseptif adalah kecakapan menerima dan memahami bahasa. Bahasa ekspresif adalah di mana kemampuan mengekspresikan diri secara verbal. Dalam hal proses belajar, kemampuan bahasa merupakan alat untuk memahami dan menyatakan pikiran. Masalah kemampuan berbahasa akan mempengaruhi signifikan terhadap kegagalan belajar. Yang ketiga yaitu aspek motorik, di mana keterampilan motorik reseptual ini sangat diperlukan untuk mengembangkan keterampilan meniru, merancang, atau pola. Kemampuan ini sangat diperlukan untuk menggambar, menulis, atau menggunakan gunting. Keterampilan tersebut sangat memerlukan koordinasi yang baik antara tangan dan mata. Yang keempat yaitu aspek sosial dan emosi, di mana kelabilan emosi dan keimpulsifan atau kelabilan emosional ditunjukkan oleh sering berubahnya suasana hati dan temperamanen, atau keimpulsifan merujuk pada
lemahnya pengendalian terhadap dorongan-dorongan perbuatan. Nah, berikut layanan guru kelas bagi siswa yang lambat. Nah, adapun berikut layanan dalam hal mengembangkan kurikulum yang dapat diberikan guru kepada siswa lambat belajar. Yang pertama yaitu modifikasi alokasi waktu. Misalnya materi belajar tertentu dalam kurikulum reguler diperkirakan alokasinya selama 6 jam. Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki inteligensi di bawah normal atau lambat belajar dapat dimodifikasi menjadi 10 jam atau lebih. Yang kedua yaitu modifikasi isi atau materi, di mana untuk anak lambat belajar materi dalam kurikulum reguler dapat dikurangi atau dituntaskan tingkat kesulitan seperlunya atau bahkan dihilangkan bagian tertentu. Nah, yang ketiga yaitu modifikasi proses belajar mengajar, di mana guru hendaknya tidak menonton dalam mengajar sehingga hanya akan menguntungkan anak yang memiliki tipe belajar tertentu saja. Berikut juga ada beberapa strategi mengajar dapat dilakukan dalam membantu anak lambat belajar atau slow learner dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, yaitu yang pertama selalu memulai belajar dengan review atau mengulang materi sebelumnya untuk mengaitkan materi pelajaran yang akan disampaikan. Nah, yang kedua yaitu menggunakan bahasa sederhana namun jelas dan perlahan. Yang ketiga yaitu melakukan tes analisis atau analisa tugas jika akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah ataupun PR. Nah, yang keempat yaitu memberikan tugas yang lebih sederhana atau lebih sedikit kepada siswa slow learner dibanding teman-temannya untuk menghindari frustasi. Nah, yang kelima yaitu melakukan pengulangan materi jika menyampaikan materi pelajaran akan mendapatkan hasil yang lebih optimal jika disampaikan secara individu. Nah, yang keenam yaitu melakukan pembelajaran secara kooperatif, karena anak lambat belajar atau slow learner tidak menyenangi kompetitif. Nah, yang ketujuh yaitu memberi penanganan konsep walaupun kebutuhan waktu cukup lama dibanding dengan menghafal konsep, karena akan membuat anak lambat belajar atau slow learning ataupun putus asa. Nah, yang kedelapan yaitu menggunakan multi pendekatan dan motivasi belajar. Nah, yang kesembilan yaitu memakai desain pembelajaran yang menyempatkan siswa dapat konteks pembelajaran ataupun tidak pernah gagal untuk menghindari perasaan tidak berdaya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.